Aku mengandalkanmu di luar. Li Tianming mengucapkan selamat tinggal kepada pemuda berjubah hitam, lalu menggenggam tangan Zi Zhen dan memasuki laut tertib bersama. Laut yang teratur di hadapanku, saat aku memasukinya secara langsung, merupakan dunia yang penuh badai dan kekacauan, dengan sedikit rasa keteraturan. Cincin di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya redup, membimbing Li Tianming ke arah yang benar. Dia dengan santai bertanya kepada Huang Qi, bagaimana hubunganmu dengan makhluk abadi lainnya, apakah kamu termasuk yang dikecualikan? Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi apapun dariku, kata Huang Qi sambil tersenyum, kecuali kau melepaskanku. Kalau begitu, sebagai ucapan terima kasih, aku bisa melayanimu seperti para wanita tua di sekitarmu, sepenuh hati. Aku akan memberitahumu apapun yang ingin kau ketahui. Demi dirimu, aku rela menjadikan seluruh dunia musuhku. Lupakan saja, aku tidak main-main. Li Tianming terdiam sejenak, lalu mencibir, kau bukan yang terburuk, kan? Kalau tidak, ketika kau tiba di dunia yang kacau ini, kenapa kau tidak berani bicara sepatah kata pun, takut ketahuan? Hahaha, Kaisar 7 tertawa. Tawamu menunjukkan tebakanku benar. Kau benar-benar tidak punya teman. Kalau tidak, kau tidak akan disegel, kata Li Tianming. Aku terlalu malas bicara denganmu. Karena kau tak membutuhkanku, cobalah sendiri. Saat kau terluka dan berdarah, datanglah bicara padaku lagi. Setelah mengatakan ini, dia tidak menanggapi apapun yang dikatakan Li Tianming, dan dia menutup telinganya. Li Tianming dan Zi Zhen saling memandang. Melihat tempat yang penuh badai ini, saya merasa sedikit gelisah. Di mana jiwa Xiao Liu? Tepat ketika Li Tianming tidak tahu arah, tiba-tiba, makhluk-makhluk muncul dari kedalaman awan di depannya. Dia dan Zi Zhen melihat ke sana dan mendapati bahwa mereka adalah sekelompok orang berkepala lebah. Kedalamannya berkisar antara ribuan meter hingga 10 meter. Kebanyakan manusia berkepala lebah ini telanjang, dan merupakan campuran laki-laki dan perempuan. Tubuh mereka di bawah leher masih terlihat, tetapi di atas leher, mereka semua tertutup bulu halus, mata majemuk merah besar, dan mulut yang menjijikkan. Sungguh mengerikan untuk dilihat. Li Tianming teringat saat arwah Xiao Liu baru saja melarikan diri ke sini, ia merasuki manusia berkepala lebah sepanjang beberapa ratus meter. Saat itu, Li Tianming belum menjadi Dewa Zeus, jadi agak sulit untuk melawannya. Namun kini, meskipun ia tidak memiliki kekuatan Zeus di sini, ia juga memiliki tubuh yang tingginya lebih dari 10.000 meter. Di hadapannya, manusia berkepala lebah yang tingginya hanya 1.000 meter ini sungguh tidak cukup. Namun, kelompok yang berjumlah sekitar 10.000 orang berkepala lebah ini menatap Li Tianming dengan tatapan yang sama, berkata, kau meningkat begitu cepat mustahil. Hanya dalam beberapa ratus tahun. Mereka berbicara pada saat yang sama, dan suara yang mereka buat adalah suara jiwa Xiao Liu. Sudah kubilang sejak lama, Ting Mahadewa bersamaku dan nikmati hidup yang indah. Li Tianming menepuk kepalanya dan berkata, kalian berdua, masuklah dan tunjukkan pada adikmu yang kerdil itu apa arti keagungan. Kakak apa orang ini simpanan? Bai Ye muncul dan mengembun menjadi kabut putih sepanjang 10.000 meter di sekitar Li Tianming, lalu berkata sambil mencibir. Hal yang sama berlaku untuk Bai Ling. Li Tianming yang ia ubah menjadi lebih padat dan berat. Puluhan ribu orang berkepala lebah itu menatap kedua saudara itu, lalu mencibir dan berkata, segemuk apapun seekor guk-guk, jika ia kehilangan cakarnya, ia tetaplah seekor binatang. Lalu kau ini apa guk-guk liar, setidaknya aku lebih nyaman daripada kau. Aku tak perlu bersembunyi di tempat terkutuk ini sepertimu, kata Bai Ye sambil terkekeh. Apa kau bodoh masih mencoba membandingkan dirimu dengannya? Kita memperbudak Li Tianming. Kalau kita harus menggunakan metafora, orang ini guk-guk kita, kata Bai Ling dingin. Untuk pertama kalinya, Bai Ye mengangguk setuju, benar. Baiklah, kalian berdua boleh kembali sekarang, kata Li Tianming tanpa berkata-kata. Keduanya memiliki masalah dengan otak mereka, jadi Li Tianming tidak akan peduli dengan mereka. Ia menatap puluhan ribu orang berkepala lebah di hadapannya dan berkata, kali ini aku di sini bukan untuk bersaing dengan kalian, melainkan untuk berdamai. Aku telah melalui banyak hal akhir-akhir ini, jadi aku ingin berbicara baik-baik dengan kalian dan saling memberi kesempatan. Apakah kalian sungguh ingin berbicara denganku? Tanya orang-orang berkepala lebah itu dengan ekspresi aneh. Dengan tulus, kata Li Tianming. Baiklah, kalau begitu datanglah dan temui aku. Ikuti aku. Setelah orang-orang berkepala lebah itu selesai berbicara, mereka berbalik dan berjalan di belakang orang-orang itu, jelas bermaksud untuk memimpin jalan. Kau ingin membawaku kemana? Tanya Li Tianming. Pusat Laut Abadi,
Apakah kau berani pergi ke sana? Tanya jiwa Xiao Liu dengan nada provokatif. Kenapa tidak? Setelah Li Tianming mengatakan ini, dia dan Zizen mengikuti sekelompok orang berkepala lebah ini dan terus naik di lautan yang teratur ini. Setelah sekian lama, lautan yang lebih besar muncul di atas kepala, berbentuk seperti otak raksasa. Itulah Laut Abadi. Otak alam semesta. Begitu memasuki Laut Abadi, badai yang lebih dahsyat akan menerjang. Badai ini mirip dengan kekuatan sumber alien, perpaduan kekuatan jiwa dan kekuatan yang mirip dengan dunia leluhur. Badai ini dapat membuat para mayat hidup abadi di sini memiliki kekuatan tempur biasa dan juga memiliki serangan jiwa tertentu. Dengung-dengung-dengung. Ini adalah dunia yang independen dari alam semesta, seperti surga, tetapi surga ini tidak damai. Rasanya penuh kekerasan dan ganas. Jika Anda tinggal di sini sebentar, Anda akan menjadi sangat tidak sabar dan ganas. Ini juga menunjukkan bahwa seluruh Laut Abadi tampaknya dipenuhi dengan emosi yang sangat dahsyat. Arah ini, Huang kita kuasa menahan diri untuk bicara lagi. Ia berkata lirih, aku tahu kemana arahnya. Kalau begitu katakan padaku, kata Li Tianming. Kolam renang, jawab Huang Qi singkat. Kolam bobo nama yang aneh, kata Li Tianming. Nanti kamu tahu sendiri kalau sudah sampai di sana. Dia sudah menyiapkan hadiah besar untukmu, kata Huang Qi sambil terkekeh. Adapun Huang Qi, dia sebenarnya tidak terlalu sok. Dia tahu bahwa Li Tianming tidak akan pernah mempercayainya, jadi dia hanya membuatnya jijik. Jika Li Tianming bertanya apa hadiah besar itu, jawabannya pasti asal dia dibebaskan, dia akan membantu dengan cara apapun dan menceritakan segalanya kepadanya. Jadi, bertanya sama saja dengan tidak bertanya. Dia terlalu malas untuk memperhatikannya lagi, dan bersama Zizen, dia mengikuti sekelompok orang berkepala lebah dan terus masuk lebih dalam ke Laut Abadi. Kenapa ambil risiko sebesar itu? Biarkan aku pergi saja. Kita punya kepentingan yang sama. Sepanjang jalan, Kaisar 7 masih membuat keributan. Li Tianming tidak merasa terganggu, tetapi Zizen sangat terganggu padanya. Sangat sulit untuk bepergian sendirian. Kemarahannya selalu membara. Aku tahu apa yang kau andalkan, Bintang Kutub, kan benda ini adalah kekuatan alam semesta biasa, sementara kekuatan Laut Abadi didasarkan pada kekuatan sumber abadi, yang merupakan campuran kekuatan ganda jiwa dan asal-usul alam leluhur. Khususnya, beberapa makhluk abadi mayat hidup memiliki bakat khusus untuk menyerang dan dapat sepenuhnya melewati bintang kutubmu. Teruslah maju. Saat kau mengalaminya, kau akan menyesalinya. Li Tianming, aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Jika kau ingin mencapai sesuatu di Laut Abadi ini, kau hanya bisa mengandalkanku. Kamu belum menabrak tembok, jadi kamu tidak merasakan sakitnya. Tidak masalah. Saat kamu putus asa, masih ada waktu untuk melepaskanku. Saat Huang Qi sedang menyindir, badai di Laut Abadi di depan semakin kuat. Badai ini sebenarnya dibentuk oleh kekuatan sumber abadi. Kekuatan ini jauh lebih unggul daripada kekuatan sumber alien, baik dari segi ketebalan maupun kekuatan. Selain itu, Li Tianming menemukan bahwa kekuatan sumber abadi ini memiliki beberapa sifat khusus. Seharusnya itu adalah kekuatan hidup yang istimewa. Mungkin bisa membuat makhluk abadi yang tinggal di sini memiliki umur yang lebih panjang. Kolam, tempat macam apa yang punya nama seperti itu? Saat Li Tianming bergerak maju, ia menyadari bahwa ia samar-samar dapat melihat beberapa kota di Laut Abadi ini. Kota-kota ini berbentuk bulat, agak mirip sarang lebah atau semut. Namun, dari kejauhan, semuanya adalah sarang serangga. Sarang berbentuk bola ini dapat menyediakan lingkungan hidup yang stabil bagi para makhluk abadi yang tidak mati di Laut Abadi yang penuh gejolak ini. Sarang-sarang ini besar dan kecil. Sarang yang besar sebanding dengan dunia sumber bintang, dan sarang yang kecil seukuran kota Su dan kota Zhou. Dapat dilihat bahwa seharusnya ada banyak makhluk abadi yang tinggal di sarang-sarang abadi itu. Tetapi yang aneh bagi Li Tianming adalah bahwa para makhluk abadi yang tidak mati itu jelas telah menemukannya, tetapi sebagian besar dari mereka tetap tinggal di sarang mereka, mengawasinya dari jauh. Setelah Li Tianming tiba, makhluk berkepala serangga dan bertubuh manusia mulai merangkak keluar dari sarang. Tanpa terkecuali, mereka semua memiliki kepala serangga dan tubuh manusia. Mata pencuri langit milik Li Tianming yang dibawa di punggungnya dapat melihat lebih jelas. Seperti kata Kaisar 7, di Laut Abadi ini, suku lebah yang dulunya agung dan teratur tak lagi menjadi arus utama. Melewati begitu banyak sarang, hanya sedikit yang termasuk dalam suku lebah yang teratur. Mereka yang merangkak keluar dan diam-diam mengikuti Li Tianming termasuk manusia berkepala kupu-kupu, manusia berkepala semut, manusia berkepala kalajengking, manusia berkepala nyamuk,
manusia berkepala jangkrik, manusia berkepala belalang, dan sebagainya. Totalnya ada puluhan jenis, semuanya merupakan kombinasi serangga yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari dan tubuh manusia. Terlebih lagi, mereka tidak mengenakan pakaian dan dada mereka sepenuhnya terbuka. Debu perak dapat berubah menjadi berbagai serangga, tetapi semuanya berwarna perak metalik, jadi mereka tidak menjijikkan. Namun, para Eternals abadi berkepala serangga dan bertubuh manusia ini memiliki kepala serangga sungguhan. Mata majemuk, mulut, antena, dan lendir mereka semuanya terlihat jelas, dan semuanya besar. Kepala seperti itu, ditambah dengan para lelaki kekar dan para wanita anggun dan es asteriski, membuat Li Tianming terdiam. Dan yang paling bikin ngakak adalah alasan mereka tidak terbiasa pakai baju sepertinya agar bisa berbaur kapanpun dan dimanapun. Dalam tim undet Eternals yang mengikuti Li Tianming, terlihat beberapa undet Eternals saling bergesekan saat mereka bergerak maju. Walaupun kepalanya manusia, yang digabungkan adalah tubuh manusia. Benar-benar merusak pemandangan, kata Zizen tanpa berkata apa-apa. Dengan kebiasaan primitif seperti itu, mereka disebut sebagai sang abadi-abadi. Li Tianming tidak mempercayai pernyataan Huang Qi bahwa dia masih perawan. Tapi harus kuakui, jumlah mereka sungguh luar biasa. Jika rentang hidup mereka panjang, maka kekuatan laut abadi ini, meskipun hanya tingkatan teratas yang diperhitungkan, mungkin setara dengan sebagian dari 8 divisi dewa. Ini tebakan Li Tianming. Meskipun tidak banyak undet eternal yang mengikutinya, debu perak perlahan-lahan telah menyebar dan bergerak maju, dan garis besar laut abadi pun terlihat. Untungnya, kebanyakan dari mereka berada di bawah 100 meter, setara dengan dewa bintang alam evolusi, dan tidak memiliki tubuh dewa Zeus. Beberapa dari undet Eternals jumlahnya banyak, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Li Tianming. Tugas utamanya sekarang adalah membiarkan Yin Chen melaju kencang dan melihat apa yang ada di depannya. Apakah kamu sudah sampai di kolam bobo? Li Tianming bertanya pada Yin Chen. Hampir sampai, kata Yin Chen. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi kami sudah sampai. Bagaimana? Deskripsinya kurang jelas. Coba tuliskan kata-katanya di sini. Waktunya mendesak. Jadi Yin Chen menggunakan sejumlah besar individu kelabang di ruang pendamping untuk segera menyusun satu paragraf teks. Kolam bobo adalah altar besar dengan banyak bola transparan di atasnya. Kegunaannya saat ini belum diketahui. Di bawah bola-bola ini, terdapat makhluk berdiameter jutaan meter, berbentuk seperti otak. Jiwa Xiaoliu tampaknya telah menyatu dengannya. Makhluk ini kemungkinan besar merupakan ancaman utama. Di balik kolam bobo, terdapat spesies mayat hidup Eternals yang disebut Mayfly Gods. Tubuh dan kepala mereka adalah lalat capung, dengan hanya tangan dan kaki mereka yang manusia. Mereka lebih mirip serangga daripada Eternals lainnya. Makhluk berdiameter sejuta meter jiwa Xiaoliu telah menyatu dengannya. Li Tianming tercengang. Silakan bertanya-tanya dan cari tahu makhluk apa ini. Juga, beritahu aku apa perbedaan antara klan Dewa Mayfly ini dan para undet Eternal lainnya. Mustahil untuk mengetahuinya. Orang-orang ini semua memiliki kebiasaan serangga, yang agak mirip dengan sistem kaisarmu. Seekor ratu atau ratu serangga dapat mengendalikan kehendak semua individu. Dalam hal ini, mereka bahkan lebih pendiam. Font yang disusun oleh Yin Chen menunjukkan. Menurutmu seberapa kuat benda itu? Li Tianming bertanya lagi. Tidak sekuat itu, tapi agak aneh. Tubuhnya menyatu dengan bola-bola di kolam bobo, seperti gelembung otak. Para dewa lalat mayung menyebutnya Raja Otak Lalat Mayung. Kaisar Otak. Li Tianming menganggap laut abadi sebagai otak alam semesta, jadi orang yang memberinya nama ini pastilah orang yang sangat sulit. Pertanyaannya, apakah jiwa Xiaoliu telah menyatu dengannya? Begitu kuatnya sampai bisa mengendalikan Raja Otak Lalat Capung? Tanya Li Tianming pada Bai Ye dan Bai Ling. Bai Ye mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak yakin, tapi aku bisa merasakan kekuatan jiwa di arah itu sangat mengerikan dan ganas. Ini bukan perasaan jiwa leluhur murni dari asal-usul Dao Surgawi. Mungkin saja kehendak cacing otak abadi ini masih dominan. Apakah ini berarti Raja Otak Lalat Mayung lebih kuat? Jika ini adalah otak alam semesta, maka Raja Otak Lalat Capung ini kemungkinan besar adalah parasit otak terbesar di sini. Kaisar Langit tingginya hanya 100.000 meter, sedangkan diameternya 1 juta meter. Sulit untuk mengatakannya. Aku masih punya sedikit gambaran tentang kekuatan kita. Tapi kupikir alasan anak ini belum memutuskan untuk memasuki laut abadi pasti ada hubungannya dengan Raja Otak Lalat Capung. Dan sekarang, untuk melawanmu, dia pasti telah berkorban. Kata Bai Ling dingin dan penuh penghinaan. Apakah sudah sampai pada titik ini?
Li Tianming masih terdiam. Ia jelas-jelas adalah monster raksasa dari kekacauan kuno, tetapi ia harus bertindak sampai mengancam kematian. Sungguh sulit baginya untuk menerima hal ini. Apa yang selalu ingin diciptakannya adalah keluarga harmonis dan bahagia, tempat semua makhluk hidup merasa bahagia, tetapi jiwa Xiaoliu bagaikan duri dalam keluarga ini. Apakah kamu ingin mundur? Tanya Ying Huo. Li Tianming menarik napas dalam-dalam, menatap ke depan, dan berkata, karena kita sudah di sini, jika aku pergi kali ini, aku tidak tahu apakah ia akan semakin tenggelam. Aku khawatir kita hanya akan menjadi orang asing di masa depan. Aku punya tanggung jawab untuk membawanya pulang dan melindunginya, bukan membiarkannya hanyut dari semua orang. Masalahnya, ia tidak menganggap kembali kepadamu adalah hal yang baik, kata Ying Huo tanpa berkata-kata. Anak-anak yang meninggalkan rumah semuanya pemberontak dan memiliki masalah mental. Jika mereka tidak patuh, saya akan memukul mereka beberapa kali. Ketika mereka merasa senang dan puas, mereka akan tahu bahwa saya tidak menganiaya mereka. Maksud Li Tianming adalah, apapun yang terjadi, ia harus menyeret anak pemberontak ini pulang terlebih dahulu. Benar, kalau jiwa kecil ini bisa baik-baik saja sendiri, kita tidak akan bisa berkata apa-apa. Tapi masalahnya, tanpa Leo kecil, ia sia-sia, bersembunyi di mana-mana. Sekarang ia dimanfaatkan oleh Raja Otak Lalat Capung ini. Sungguh memalukan. Lebih baik tidak melanjutkan kebaikannya kalau ia sudah begitu buruk. Bai Ye mengerucutkan bibirnya. Apakah kamu yakin kondisinya sekarang buruk? Tanya Li Tianming. Bai Ye menunjuk ke depan dan berkata, itu ada di sana. Sangat jelas. Itu semua kekuatan jiwa menjijikkan dari serangga-serangga itu. Serangga-serangga itu sangat mengerikan. Rasanya seperti mereka sedang merasuki jiwaku. Jiwa si kecil 6 ini menjadi parasit pada manusia berkepala lebah, tetapi Raja Otak Lalat Capung akhirnya membasminya. Diam, orang-orang berkepala lebah di depan mendengar ini dan berbalik dan berkata dengan kejam kepada Bai Ye. Li Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar mengira kau mampu. Ternyata kau menjual tubuhmu, membiarkan orang lain memperlakukanmu seperti boneka, seperti Nangui atau Guk-Guk. Kau menggunakan ini untuk mendapatkan kekuasaan. Kau ingin melawanku dan menghancurkanku, kau sudah berkorban begitu banyak hanya untuk melawanku. Apa gunanya? 6 jiwa kecil itu berkata dengan marah, hanya dengan membasmimu kita bisa membebaskan binatang buas kuno kita. Kebebasan itu tak ternilai harganya. Ayo selamatkan mereka. Mendengar ini, Ying Huo memutar bola matanya dan berkata, dasar bodoh, kau sudah diparasit. Kau satu-satunya yang tidak bebas di sini. Kita bebas. Kita bisa buang air besar di kepala Leo kecil kapan saja. Hahaha, orang-orang berkepala lebah itu mencibir. Kasihan kalian, orang-orang yang dicuci otaknya, kalian menyerah pada bocah ini. Kalian bahkan tidak tahu apa itu kebebasan. Kalian semua boneka yang dikendalikan orang lain. Beraninya kalian bicara denganku. Saudaraku, lihatlah tubuhmu, an-an dalammu telah dimakan. Apakah kau pikir ini kebebasan? Kau telah kehilangan nyawamu. Kebebasan apa yang kau bicarakan tanpa kehidupan otakmu telah dimakan. Lagi pula, kami, saudara-saudari, menjalani kehidupan yang begitu nyaman. Kami tahu itu di dalam hati kami. Kau bersikeras mengatakan bahwa kami tidak bebas dan kami berada dalam kesulitan. Itu hanya menunjukkan bahwa kau sama sekali tidak menganggap kami sebagai saudara-saudari. Apakah kau pikir kami bahkan tidak memiliki penilaian dasar? Tidakkah kau mengerti siapa yang menipu orang lain dan diri kita sendiri? Sungguh memalukan bagi generasi kami bahwa jiwa leluhur yang bermartabat dari asal-usul Dao Surgawi telah menjadi seperti ini, kata Ying Huo tanpa ampun. Itu hal yang luar biasa untuk dikatakan. Miao Miao mengerucutkan bibirnya. Kita telah hidup bersama Leo kecil, berjuang berdampingan selama bertahun-tahun, menikmati hidup yang baik dan buruk bersama. Ini jelas merupakan kontrak hidup dan mati. Kita saling melengkapi, mencapai tujuan bersama, dan terhubung di hati. Kau bersikeras mengatakan bahwa kita diperbudak. Tidak bisakah kau menghadapi kenyataan sekarang? Kaulah yang telah dikosongkan oleh orang luar, dasar bodoh. Diam, puluhan ribu orang berkepala lebah meraung hampir pada saat yang bersamaan. Mungkin mereka terlalu marah, kepala mereka meledak satu persatu, dan puluhan ribu orang berkepala lebah mati di sini. Setelah orang-orang berkepala lebah itu jatuh, melihat ke depan, orang bisa melihat area di mana kekuatan sumber abadi paling dahsyat. Di area itu, terdapat bola-bola gelembung tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya, yang berguling-guling di kolam raksasa. Di dasar kolam raksasa itu, terdapat kabut kuning tebal yang redup. Jauh di dalam kabut, sesosok makhluk berbentuk otak mengeluarkan teriakan aneh,
membentuk semburan cahaya listrik kuning berbentuk gelombang, menyapu ke sekeliling. Ledakan, makhluk berdiameter 1 juta meter itu perlahan-lahan muncul dari kedalaman kolam Bobo dan muncul di hadapan Li Tianming. Lapisan luarnya berbentuk awan putih, yang jelas merupakan jiwa bayi Xiaoliu. Di dalamnya, terlihat jelas gelembung-gelembung otak redup, yang tampak seperti telur serangga kuning yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi tubuh jiwa Xiaoliu. Berdeguk, berdeguk, mata tumbuh dari gelembung otak, menatap dingin ke arah Li Tianming sambil tersenyum aneh. Indah, indah. Telur cacing gelembung otak itu melonjak, mengeluarkan suara seperti domba mengembik. Telingaku terasa seperti ada cacing di dalamnya, sungguh menjijikkan. Apakah makhluk ini pengkhianat yang memanfaatkan kelemahanmu dan merebut posisimu Kaisar Laut Abadi saat ini? Tanya Li Tianming kepada Kaisar ketujuh di atas ring. Usianya setidaknya puluhan juta tahun. Sangat menarik. Ia salah satu makhluk tertua di alam semesta. Metodenya luar biasa. Nikmati saja. Kalau kau tak sanggup lagi, hubungi aku kapan saja. Kaisar Qi tersenyum penuh kemenangan. Momen ini tidak diragukan lagi adalah momen paling buruk. Raja Otak Lalat Capung berada tepat di depannya, dengan tubuh yang panjangnya lebih dari 1 juta meter tergeletak di depannya, seperti jurang jiwa. Bubu-bubu, gelembung otak yang tak terhitung jumlahnya meledak tepat di depan mata Li Tianming, menghasilkan serangkaian ledakan yang langsung menuju jiwanya. Ledakan, sejumlah besar manusia berkepala kupu-kupu, manusia berkepala lebah, manusia berkepala kalajengking, manusia berkepala semut, dan manusia berkepala belalang berkumpul di sekitar. Mereka dipimpin oleh Raja Otak Lalat Capung. Melihat Raja Otak Lalat Capung telah melancarkan serangan, mereka semua sangat bersemangat. Para mayat hidup abadi yang tak terhitung jumlahnya berteriak di sekelilingnya, suara-suara kasar dari berbagai serangga terdengar lebih menusuk telinga saat mereka berkumpul bersama. Dan suara sarkastis Kaisar Tujuh di atas ring tidak diragukan lagi, bahkan lebih menyebalkan. Ini tidak diragukan lagi merupakan situasi yang menyedihkan. Dalam situasi putus asa ini, Li Tianming pertama-tama menatap tajam Kaisar Otak Lalat Capung, lalu menatap Zizen. Cahaya dingin yang dalam melintas di mata ungu Zizen. Tangkap mereka, kata Zizen dengan sungguh-sungguh. Li Tianming mengangguk, matanya menunjukkan sedikit lebih banyak tekad. Ini dia, gelembung-gelembung otak di sekujur tubuh My Fly Brain King tampak terbakar. Matanya menatap Li Tianming dengan tatapan dingin dan menyeramkan, seolah-olah ia yakin akan kemenangan. Basmi mereka, di bawah raungan para makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, warna merah muncul di mata kuning redup sang Raja Otak Lalat Capung. Gurgel-gurgel, saat bola matanya yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya tertuju pada Li Tianming, kengeriannya langsung terungkap. Semua gelembung otak di tubuhnya bergetar, dan kemudian, gelombang-gelombang kuning terbentuk dan menyerbu Li Tianming dan Zizen. Gelombang kuning ini tidak meninggalkan jejak apapun di sepanjang jalan. Jelas ini adalah semacam kekuatan jiwa, tetapi berbeda dengan kekuatan jiwa Bai Ye dan Bai Ling. Kekuatannya tidak terlalu murni, tetapi terasa lebih sulit untuk dihadapi. Ini adalah perpaduan jiwa Xiaoliu dan Kaisar Otak Lalat Capung. Bubu-bubu. Sebelum gelombang kuning tiba, Li Tianming memeluk Zizen dalam pelukannya, dan Tian Jixing langsung berubah menjadi perisai cahaya hitam dan putih, mengelilinginya untuk menahan gelombang kuning. Sebelum gelombang kuning tiba, jiwa Li Tianming terasa tercekik. Semua makhluk pendampingnya langsung kembali ke ruang pendamping, sementara Bai Ling dan Bai Ye memasuki otaknya dan melindungi jiwa Li Tianming. Adapun Zizen, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat ini, gelombang kuning menghantam bintang Tianji. Gelombang kuning itu tidak langsung menembus, tetapi juga tidak terpantul keluar. Gelombang-gelombang itu menempel di permukaan bintang Tianji, membentuk riak-riak kuning yang mengalir di perisai cahaya bintang Tianji. Kamu baik-baik saja, tanya Zizen sambil menatap ombak kuning di sekelilingnya. Ada sesuatu yang terjadi. Wajah Li Tianming sedikit berubah dan dia berkata cepat. Seperti yang dikatakan Huang Qi, metode Raja Otak Lalat Capung ini cukup istimewa. Riak-riak kuning ini mengalir di bintang Tianji. Meskipun tidak menghancurkan bintang Tianji, riak-riak ini perlahan beresonansi dengan bintang Tianji. Dengung-dengung-dengung. Gelombang kuning tak berujung terpancar, dan perisai cahaya bintang Tianji perlahan bergetar bersama lawannya pada frekuensi yang sama. Getarannya semakin kuat. Tiba-tiba, pada saat tertentu, gelombang kuning melompat ke bintang Tianji dan melilit Li Tianming dan Zizen. Mendesis. Bai Ye dan Bai Ling dengan mudah memblokir riak kuning untuk Li Tianming. Tetapi keduanya tidak mengeluarkan satupun suara arogan. Ini karena lebih banyak riak kuning melompati bintang Tianji, menemukan jalan keluar dalam resonansi,
menembus ke bagian dalam bintang Tianji, dan mulai menyerang Li Tianming dan Zizen. Li Tianming baik-baik saja untuk saat ini, tetapi wajah Zizen berubah jelek sejak dia menahan riak kuning pertama. Bagaimana, tanya Li Tianming dengan khawatir. Klik, klik, klik. Zizen tiba-tiba berubah wujud menjadi dewa hantu berwarna ungu di dalam pelukannya, bermata 3 dan bermata 9, serta dipenuhi duri dan sisik, persis seperti ibel jahat kuno berwujud manusia, amat ganas. Li Tianming memeluknya dan hampir ada beberapa lubang yang ditusuk di tubuhnya. Namun, ia tak tega mengeluh, karena Zizen jelas-jelas sedang tidak sehat. Jiwanya terluka dan ia pun segera menjadi marah. 4 matanya berubah menjadi merah tua, menandakan bahwa ia telah membuka 4 mata istana. Saat dia dalam keadaan marah, jiwanya akan menjadi agak panik, yang dapat membantunya menahan serangan jiwa semacam ini. Keempat mata istana memandang dan melihat bahwa meskipun dia berteriak, kondisinya tampak jauh lebih baik. Li Tianming merasa sedikit lega. Kau terlalu optimis. Apa kau pikir gelombang otak pagi dan sore milik Raja Otak Lalat Capung begitu mudah diatasi? Kaisar ke-7 masih terkikik di atas ring, merasa sangat bangga. Aku tidak tahu kenapa kau membawa orang aneh jelek ini. Kau meremehkan kemampuan kami, para abadi-abadi. Percuma saja membawa orang lain selain aku. Membawa pasukan tempur konvensional seperti ini hanya akan menjadi beban bagimu. Huang Qi terus tertawa. Saat ia tersenyum, terlihat jelas bahwa Zizen membuka 1 mata istana lagi, sehingga jumlah mata istananya menjadi 5. 5 pupil merah tua hampir memenuhi 2 mata. Perlawanan jiwa yang terbentuk oleh ini tampaknya meningkat. Huang Qi tentu saja tahu bahwa semakin marah Zizen, semakin kuat jadinya dia. Jadi setelah tertawa sampai di sini, dia langsung berhenti dan berkata kepada Li Tianming dengan serius, saat ini, aku hanya bisa berharap kalian bisa saling memberi kesempatan. Seperti yang diharapkan, Li Tianming mengabaikannya. Yang tak terduga adalah tepat setelah ia selesai berbicara, Raja Otak Lalat Capung mengintensifkan serangannya. Gelombang otak pagi dan sorenya menjadi ratusan kali lebih padat. Semakin banyak gelombang otak aneh yang menembus pertahanan Tianjixing yang kokoh dan menjerat Li Tianming dan Zizen. Tergantung, meskipun Bai Ling dan Bai Ye bertahan mati-matian, masih banyak gelombang otak yang menyerang jiwa Li Tianming. Ini adalah kekuatan yang sepenuhnya mematikan jiwa. Begitu menyentuh otak, semua partikel spiritual di otak langsung menguap, dan jiwa itu pun kehilangan nyawanya seolah-olah terkutuk. Lalat Capung, makhluk yang hidup dan mati dalam sehari, justru sebaliknya di lautan abadi ini. Mereka tak hanya memiliki kehidupan abadi, tetapi juga mampu melepaskan gelombang otak kematian jiwa. Di bawah badai jiwa ini, Li Tianming masih bertahan, dan wajahnya tampak sangat jelek. Ah! Terdengar jeritan kesakitan di lengannya, dan jelas sekali Zizen telah mencapai batasnya. Wajahnya terdistorsi, dan ia meronta-ronta dan gemetaran. Sulit melihatnya kesakitan seperti itu. Karena dia memiliki kepribadian yang sangat kuat, ini hanya berarti bahwa trauma yang dideritanya bahkan lebih tragis daripada yang dibayangkan Li Tianming. Apakah 5 sudah batasnya? Tidak bisakah kita terus meningkatkan mata istana? Tanya Li Tianming mendesak. Aku terluka, aku tidak bisa marah. Zizen menutupi kepalanya, suaranya serak dan gemetar, pupil matanya juga bergetar. Begitu kata-kata itu terucap, gelombang otak Raja Otak Lalat Capung menjadi semakin ganas. Makhluk yang telah hidup selama bertahun-tahun ini hampir menembus bintang Tianji dan berhadapan langsung dengan Li Tianming dan Zizen. Ia menekan kekuatan jiwa tubuhnya yang panjangnya lebih dari 1 juta meter, ditambah kekuatan jiwa Xiao Liu, pada Li Tianming dan Zizen. Zizen menjerit kesakitan lagi, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Bukan saja dia tidak terus membuka 9 mata istana, 5 mata istana merahnya pun mulai meredup di bawah pukulan hebat ini. Raja Otak Lalat Capung menemukan terobosan dan memusatkan kekuatan membasminya padanya. Pencuri, basmi wanitamu dulu. Suara jiwa Xiao Liu bercampur dalam gelombang otak, dan suaranya bahkan lebih keras. Mata Li Tianming merah padam, dan telapak tangannya mencengkeram erat tangan Zizen yang berduri, yang telah tertusuk dan berdarah. Dalam pelukannya, tubuh Zizen kembali ke wujud aslinya sebagai gadis muda. Matanya semakin redup. Begitu mata istana itu lenyap sepenuhnya, ia akan hampir tak berdaya, dan ia akan benar-benar mati. Raja Otak Lalat Capung, ini bukan lelucon. Melihat ini, Huang Qi sangat berterima kasih kepada Zizen karena telah ikut bersenang-senang, tetapi ia tidak mau mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, ia dengan bersemangat berkata kepada Li Tianming, cepat. Bantu aku membuka segelnya. Kau hanya perlu jiwa surgawimu untuk mengendalikan tangan itu.
Aku bisa membantumu menangkap Raja Otak Lalat Capung ini. Ia sangat takut padaku. Li Tianming, kalau kau ragu lagi, dia akan benar-benar mati. Kau membasminya. Kau bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kau cintai. Kaisar Laut Bintang macam apa kau ini? Li Tianming, selamatkan mereka. Ini adalah kesempatan terbaik Huang Qi. Ia terus berteriak, suaranya sangat cemas, seolah-olah Zizen lebih penting baginya. Li Tianming memeluk Zizen erat-erat, dan melihat penampilannya yang lemah dan sekarat, hatinya terasa seperti sedang dipotong-potong. Jangan berisik, aku akan melepaskanmu. Di saat yang paling menakutkan ini, Li Tianming melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Jiwanya merasuki cincin itu dan membuka segel Kaisar 7. Ledakan. Pada saat ini, cincin di tangannya tiba-tiba terbang keluar dari jangkauan bintang Tianji, menghalangi mata Li Tianming dan Zizen, menghalangi gelombang otak Kaisar Otak Lalat Capung yang tak ada habisnya. Li Tianming merasa seperti berada di tengah badai dan tiba-tiba mendapat payung. Dia dan Zizen keduanya berada di bawah payung ini. Dengan perlindungan payung, Zizen akhirnya bisa bernapas kembali, seperti orang yang tercekik dan terseret keluar dari air. Ia terengah-engah dan masih memeluk Li Tianming, megap-megap, seluruh tubuhnya masih lemas. Mata mereka berdua tertuju pada cincin itu pada saat yang sama. Ledakan. Cincin itu tiba-tiba meledak, dan seberkas cahaya menyambar, mengguncang Li Tianming dan Kaisar Otak Lalat Capung ke samping. Kemudian, sebuah sarang lebah raksasa mengembang di tengahnya dan segera berubah menjadi raksasa yang panjangnya lebih dari 1 juta meter. Kepulan-kepulan, satu persatu, manusia berkepala lebah melompat keluar dari sarang, semuanya bersinar, dan berkumpul menuju pusat. Pada saat ini, suara robekan terdengar dari sarang di tengah, dan seorang wanita setinggi 1000 meter dengan tubuh yang berkilau bergegas keluar. Saat dia muncul, Kaisar Otak Lalat Capung membuka lebar kedua matanya, seluruh tubuhnya gemetar, dan menjerit keras, jelas sekali dia sangat ketakutan. Para dewa abadi lainnya semua tercengang, mata mereka terbuka lebar, dan mereka semua tercekik. Saat mereka menyaksikan, wanita dalam cahaya dan bayangan itu membuka lengannya, dan semua orang berkepala lebah kecil di sekelilingnya yang keluar dari sarang berkumpul ke arah tubuhnya, begitu banyaknya sehingga tidak mungkin dihitung. Li Tianming kemudian mengerti bahwa orang-orang berkepala lebah kecil di dalam sarang sebenarnya adalah bagian dari tubuh Kaisar 7. Urutannya dimulai dengan sarang lebah, lalu muncullah manusia berkepala lebah. Ini menunjukkan bahwa di Laut Abadi ini, manusia berkepala lebah terlihat biasa saja, tidak seaneh Dewa Lalat Capung, tetapi mereka sungguh istimewa. Ledakan-ledakan-ledakan, wanita itu mengumpulkan semua orang berkepala lebah, dan dalam sekejap mata, ia memiliki tubuh agung setinggi 100.000 meter, jauh lebih tinggi daripada Li Tianming. Li Tianming hanya bisa mendongak dan melihat kaki gioknya yang bagaikan dua pilar surga. Lebih jauh lagi, ada jurang yang gelap gulita. Berdengung, 3 pasang sayap tipis transparan bahkan muncul di punggung gioknya. Ini adalah Kaisar 7 setelah lolos dari jebakan. Meskipun baru saja lolos, Li Tianming merasakan kekuatan Kaisar Langit darinya. Dan dia adalah Kaisar Dunia yang tertib. Yang lebih penting, tidak peduli identitas atau keunikannya, dia memiliki posisi dominan di Laut Abadi ini, jadi ketika dia muncul, para abadi yang tidak mati tercengang, dan Raja Otak Lalat Mayfly juga mulai mundur setelah ketakutan. Ia tiba di antara semua Dewa Lalat Mayang, membentuk legiun yang panjangnya melebihi puluhan miliar meter. Dengan jumlah anggota sebanyak itu, Raja Otak Lalat Mayang tampak tidak terlalu takut dan berkata kepada Kaisar ke-7, akhirnya kau kembali. Sayang sekali semuanya telah berubah. Ini adalah wilayah kekuasaan Dewa Lalat Mayangku. Benar-benar, Huang Qi dikelilingi badai, menatapnya dengan senyum dingin. Ia melambaikan tangannya, dan orang-orang berkepala lebah yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, yang telah lama tertindas, meraung-raung dan berkumpul ke arahnya. Bahkan ada banyak sekali makhluk abadi mayat hidup lainnya yang sangat bersemangat dan bersama-sama mendukung Kaisar 7. Segera, jumlah pasukan di belakang Huang Qi lebih dari 3 kali lipat jumlah klan Dewa Lalat Capung, yang menunjukkan kekuatan sucinya. Begitu Raja Otak Lalat Capung melihatnya, dia tahu itu buruk. Dia baru saja dibuka segelnya dan sedang dalam kondisi terlemahnya, basmi dia dan hancurkan dia untuk selamanya. Laut abadi bagaikan penjara yang tak bisa ditinggalkan, dan ia tahu tak ada tempat untuk melarikan diri. Saat ini, hanya ada satu cara, yaitu bertarung sampai mati. Bai Feng, bantu aku, kata Raja Otak Lalat Capung kepada tubuh yang menjadi parasitnya. Tidak masalah, kata jiwa Xiao Liu. Berdengung.
Dewa lalat capung yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atasnya dan meluncurkan gelombang otak berwarna kuning bersamanya. Kemunculan Kaisar Tujuh menghilangkan semua tekanan dari Kaisar Otak Lalat Capung dan jiwa kehidupan Xiao Liu. Li Tianming dan Zizen akhirnya terbebas dari tekanan berat gelombang otak jiwa mereka. Li Tianming sendiri baik-baik saja, lukanya tidak serius, tetapi Zizen benar-benar berubah menjadi wujud manusia dan jatuh dengan lembut ke pelukannya. Wajah cantiknya pucat pasi, dan cahaya bintang di tubuhnya telah banyak menghilang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Li Tianming merasa sangat tertekan. Berhentilah membicarakan hal-hal tak berguna ini. Kau begitu percaya pada Xiao Yu, aku juga menginginkannya. Zizen menatapnya dengan nada mencela dan berkata dengan sedikit kesal. Bahkan saat ini, dia masih punya pikiran untuk cemburu. Membawamu ke sini menunjukkan kepercayaanku yang sebesar-besarnya padamu, kata Li Tianming serius. Baiklah. Lalu apa selanjutnya? Zizen menatap Huang Qi dengan gugup. Ia dan Kaisar Otak Lalat Capung sudah bertarung bersama. Ikuti saja rencanamu dan cobalah. Kamu tidak punya pilihan selain mencobanya. Menghadapi makhluk luar biasa seperti Kaisar Tujuh dan Kaisar Otak Lalat Capung, kekuatan tempur konvensional ditambah bintang Tianji tidak ada gunanya, dan kita harus berjudi. Sekarang Kaisar Ketujuh telah dibebaskan, ini adalah saat yang paling berbahaya bagi Li Tianming. Setidaknya, Kaisar Tujuh punya solusi, sementara Kaisar Otak Lalat Capung tidak punya solusi. Jika aku harus memilih lawan dari keduanya, aku lebih suka Kaisar Tujuh. Li Tianming mundur bersama Zizen sambil melihat medan perang. Benar saja, kekuatan tempur utama Kaisar Qi tidak hanya terletak pada jiwa, tetapi seperti kekuatan sumber abadi, ia memiliki keduanya. Mayfly Brain King terutama mengandalkan kekuatan jiwa. Alasan mengapa ia takut pada Huang Qi adalah karena gelombang otak pagi dan sorenya tidak dapat menghancurkan Huang Qi, sedangkan Huang Qi dapat menahan tekanan, langsung merobek garis pertahanan klan Dewa Lalat Capung, dan membasmi di depan Kaisar Otak Lalat Capung. Basmi, basmi, basmi. Melihat hal ini, hampir semua manusia berkepala kupu-kupu, manusia berkepala semut, dan manusia berkepala belalang ikut bertindak, mengikuti Huang Qi dan bergabung dalam tim untuk membantai klan Dewa Lalat Capung, seakan-akan hendak menghajar musuh saat mereka tumbang. Ini menunjukkan bahwa selama Kaisar Tujuh pergi, Kaisar Otak Lalat Capung dan klan Dewa Lalat Capung memerintah Laut Abadi secara tidak manusiawi, yang membuat orang-orang berkepala serangga ini sangat dendam, yang menyebabkan situasi saat ini di mana semua orang merobohkan tembok ketika tembok itu runtuh, kata Li Tianming dengan suara berat. Awalnya dia ingin melihat mereka berdua menderita kerugian, tetapi pada awalnya, ledakan amarah Kaisar Tujuh yang telah lama terpendam telah menghancurkan fantasi Li Tianming. Baik itu keunggulan satu orang atau keunggulan pendukung, Emperor Seven punya semuanya. Ledakan-ledakan-ledakan, perang pecah di seluruh area kolam bobo Laut Abadi. Dalam badai kekuatan sumber abadi ini, Li Tianming sendiri tidak tahu jumlah total prajurit dan kuda yang bertempur di kedua belah pihak. Bagaimanapun, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Para makhluk abadi ini sangat subur. Ukuran agregat mereka, termasuk yang berukuran sekitar 10 meter, lebih besar daripada Sang Xingsu, yang tidak akan mengejutkan Li Tianming. Ledakan-ledakan-ledakan. Dia mundur jauh dan hanya bisa melihat bahwa bagian depannya telah berubah menjadi badai kehancuran. Li Tianming sendiri tidak tahu apa hasil pertempuran antara Kaisar Qi dan Raja Otak Lalat Capung. Ia hanya bisa melihat bahwa jumlah berbagai manusia berkepala serangga semakin bertambah, sementara jumlah Dewa Lalat Capung tampaknya semakin berkurang. Orang-orang berkepala lebah dan berkepala semut itu menjerit, mata mereka merah, dan meneriakkan kata-kata seperti Kaisar, Kaisar. Kalau mereka diam saja, tak apa-apa. Tapi kalau mereka bergerak, mereka semua jadi gila. Kekuatan ledakan mereka juga jauh lebih dahsyat dari yang dibayangkan Li Tianming. Awalnya, orang-orang berkepala serangga ini hanya penonton, tapi tiba-tiba mereka menjadi pihak dalam perang. Reaksi dan perubahan mereka sangat cepat. Kalau itu manusia, hantu, atau dewa, setidaknya mereka akan tertegun lama, kan? Serangga adalah serangga. Saat menjadi ganas, kebiasaannya menakutkan. Dan Kaisar Ketujuh telah bersembunyi, berpura-pura gila dan bodoh di samping Li Tianming selama bertahun-tahun. Tak diragukan lagi, dialah yang terbaik di antara mereka. Setelah dia menangkap Kaisar Otak Lalat Capung, akan jelas siapa yang akan dia hadapi selanjutnya. Dia bahkan menyuruh banyak orang berkepala serangga menghalangi jalan Li Tianming. Yang mengejutkannya ialah Li Tianming tidak pergi sama sekali, tetapi hanya menonton dalam diam. Medan perang di depan penuh dengan darah dan mengguncang bumi. Seiring dengan semakin banyaknya manusia berkepala serangga yang datang,
para Dewa Lalat Mayung tidak punya waktu untuk melindungi Kaisar Otak. Mereka harus melawan puluhan cabang sendirian, dan mereka harus menyerang hanya dengan jiwa murni mereka sendiri. Begitu mereka didekati, mereka akan mudah tercabik-cabik. Orang-orang berkepala serangga itu meluapkan segala kebencian yang telah mereka pendam selama entah berapa tahun, menggigit, menjerit, mencabik-cabik, dan melahap orang hidup-hidup dengan gila-gilaan. Mati, mati, mati. Seiring berlalunya waktu, Laut Abadi sepenuhnya diwarnai merah darah, dan semakin banyak orang berkepala serangga mengelilingi Li Tianming, yang selanjutnya membuktikan bahwa keuntungan yang dimiliki Kaisar Qi dalam pertempuran hidup dan mati dengan Kaisar Otak Lalat Capung semakin besar. Jika Kaisar Otak Lalat Capung tidak berfungsi, berarti jiwa Xiao Liu juga tidak akan berfungsi. Tetapi Li Tianming tidak khawatir, karena Xiao Liu tidak akan mati apapun yang terjadi, dia hanya akan sedikit menderita. Tidak peduli seberapa sombongnya Anda tadi, Anda harus menerimanya sekarang. Ledakan. Akhirnya, sebuah lubang berdarah muncul di depan matanya, memungkinkan Li Tianming melihat dengan jelas. Wanita di bawah cahaya bintang itu memiliki kepala lebah yang besar dan berdarah di kepalanya. Tubuh di bawah lehernya begitu panas dan sempurna, sementara tubuh di atas lehernya begitu brutal. Mata majemuk merah tua, mulut, tentakel, dan duri-durinya membuat 7 andalam Li Tianming mati rasa, takut digigit. Orang pembawa sial, monster itu. Adegan ini sepenuhnya menunjukkan bahwa dia benar karena enggan melepaskan Kaisar 7. Benar-benar tidak ada jalan keluar sekarang. Dia benar-benar tidak ingin membiarkan jiwa Xiao Liu berkeliaran lagi. Keturunan Yan Huang di Sangsing Su juga membutuhkannya. Sekalipun ada musuh sekuat Huang Qi, Li Tianming akan membawa jiwa Xiao Liu kembali untuk menstabilkan fondasi dinasti Tianming. Keturunan Yan dan Huang adalah fondasi terbesar dinasti Tianming. Dia bertaruh pada dirinya sendiri, bertaruh pada Zizen, bertaruh pada jiwa Xiao Liu. Tapi dia tidak bertaruh pada belas kasihan Huang Qi. Menurutnya, makhluk abadi ini, makhluk yang berurutan ini, tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan padanya. Pada saat ini, teriakan melengking Raja Otak Lalat Capung menyebar ke seluruh Laut Abadi. Brainworm, kau sudah hidup terlalu lama. Kau bukan makhluk abadi. Kau benar-benar menua. Beraninya orang cacat sepertimu memanfaatkan kelemahanku dan bersekongkol dengan orang lain untuk menyerangku. Perbuatan masa lalu membuahkan hasil hari ini. Hari ini, aku akan melahapmu seperti jeli. Dari kata-kata Huang Qi, jelas terlihat bahwa ia lebih membenci Raja Otak Lalat Capung daripada Li Tianming. Ia pernah memiliki cacing otak di sisinya, yang membuatnya menderita selama bertahun-tahun. Raja Otak Lalat Capung hanya bisa berteriak, mendesis, dan memohon belas kasihan, dengan gelombang otak pagi dan sorenya meletus di mana-mana. Gelombang otak ini menghasilkan sejumlah besar mayat manusia berkepala serangga, tetapi tidak dapat lagi memengaruhi Li Tianming. Ia sudah di ujung tanduk. Li Tianming menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa sesuatu yang berduri seperti sedotan menjulur dari mulut Kaisar 7, dan seperti nyamuk, ia menusuk tubuh Kaisar Otak Lalat Capung. Seruput-seruput, Raja Otak Lalat Capung menjerit pilu saat gelembung-gelembung otak kuning redup di tubuhnya dihisap oleh Kaisar 7. Adegan itu bagaikan mengisap jeli, dan Li Tianming merasa sangat jijik hingga ingin muntah. Kaisar, Kaisar, puluhan mayat hidup abadi berkepala serangga mengelilingi mereka, jumlahnya hampir puluhan miliar. Mereka bersorak dan berteriak liar, seolah-olah mereka akhirnya menunggu cahaya. Melihat Kaisar 7 melahap Raja Otak Lalat Capung, mereka merayakan dan bersenang-senang semaksimal mungkin, lalu menatap Li Tianming dengan saksama. Ini mangsa kedua sang Kaisar, kata seorang pria berkepala lebah dengan marah. Sepertinya dia telah mencuri benda paling berharga milik Kaisar. Teriak seorang pria berkepala semut. Apakah itu kesucian, seru seorang pria berkepala nyamuk. Pria berkepala lebah itu menamparnya dan berteriak dengan marah, diam. Yang terpenting bagi Kaisar adalah bola legendaris berlubang itu. Bola itu adalah perwujudan kehendak alam semesta. Baiklah, ayo kita halangi jalan kedua makhluk aneh jelek ini dan jangan biarkan mereka kabur. Tepat sekali, lihat kepala mereka. Mereka bermata satu dan berbibir merah. Mereka benar-benar jelek. Jelek banget. Kita, para abadi, masih lebih tampan. Mereka berteriak jijik, menatap kepala Li Tianming dan Zizen dengan sangat jijik. Li Tianming paling banter terdiam. Zizen kembali marah, menggertakkan giginya dan berkata, orang pembawa sial, serangga-serangga orang pembawa sial ini. Mendesis. Ketika para mayat hidup abadi ini mengepung dan berteriak, Kaisar 7 menghisap abis Raja Otak Lalat Capung dari tubuhnya yang menjerit. Sejak saat itu,
Monster yang telah menguasai Laut Abadi entah berapa tahun ini dimakan habis oleh Kaisar Tujuh yang murka. Adegan ini membuat seluruh Laut Abadi mendidih. Mereka membantai semua dewa lalat capung dan kemudian bersorak untuk Kaisar Tujuh sekuat tenaga. Serahkan, serahkan. Saking bersemangatnya, banyak mayat hidup Eternals berkumpul di depan umum, dan kedua kepala serangga itu saling bergesekan. Mereka tak peduli apakah mereka spesies yang sama atau tidak, yang penting mereka bersemangat, karena toh bagian bawah leher mereka tetap sama. Semua ini dengan jelas menunjukkan kepada Li Tianming tentang penyimpangan dan keanehan makhluk-makhluk yang hidup dalam apa yang disebut otak kosmik. Tidak ada satupun yang normal. Sulit untuk melihat mereka sebagai manusia. Bahkan orang-orang suku ini sangat bejat, Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya Kaisar Tujuh. Setelah melahap Ratu Otak Lalat capung dengan mulutnya, badai kuning menyapu tubuh Kaisar Ketujuh. Di tengah badai ini, ia tiba-tiba menoleh dan menatap Li Tianming dengan sepasang mata merah tua. Lalu, ia tertawa feminin yang manis namun menakutkan. Sambil mendekati Li Tianming, ia berkata pelan, "Aku sudah lama menunggu hari ini. Sekarang tampaknya kelemahan terbesarmu adalah romantismemu. Romantismemu sajalah satu-satunya kesempatanku untuk menembusnya. Jadi aku sudah melepaskanmu, dan kau ingin membalas kejahatan dengan kebaikan?" tanya Li Tianming dengan tenang. "Apa artinya membalas kejahatan dengan kebaikan? Aku berterima kasih, tapi tidak masalah bagiku untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku," kan Huang Qi terkekeh. Di sekeliling mereka, puluhan miliar mayat hidup abadi telah mengepung tempat itu dengan rapat. Mereka membentuk dinding tebal dengan tubuh mereka, menghalangi jalan keluar Li Tianming. "Itu sudah menjadi bagian dari tubuhku. Bagaimana kau bisa mengambilnya kembali?" tanya Li Tianming. "Sangat sederhana." Huang Qi mengulurkan jari gioknya yang ramping, menunjuk ke mulut berduri yang tampak seperti sedotan di mulutnya, lalu berkata dengan senyum manis, "Aku bisa menghisapnya ke dalam perutku. Lalu perlahan-lahan ia akan berevolusi dan menjadi bagian dari diriku. Aku sangat berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku mungkin takkan bisa mengendalikannya sampai sekarang. Ia menyimpan terlalu banyak rahasia. Apa yang akan terjadi padaku setelah kamu selesai merokok?" tanya Li Tianming. "Tentu saja sudah hilang. Kau dan dia sudah menjadi satu dan sama. Sayang sekali." Huang Qi terus tertawa. "Tapi setiap kesalahan pasti ada pelakunya. Aku akan membiarkan gadis ini dan hewan-hewan peliharaanmu pergi. Lagi pula, aku sudah lama bersamamu, dan aku sungguh punya sedikit rasa sayang padamu. Apakah aku akan mati? Bukankah kau bilang kalau aku melepaskanmu, kau akan melayaniku?" tanya Li Tianming dingin. "Baiklah." Huang Qi tertawa manis dan mulai menyusut. Tak lama kemudian, tubuhnya sejajar dengan Li Tianming. Tangannya yang halus meraba tubuhnya dan ia berkata dengan malu-malu, "Aku sudah mengucapkan kata-kataku dan aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Bagaimana kalau begini? Kita akan terhubung dari ujung ke ujung. Aku akan menyedot otakmu dari atas, dan kau bisa menjelajahi rerun dewa kekaisaranku dengan wujud naga sejatimu. Akan menyenangkan sebelum kau mati." "Engah." Li Tianming menatap wajahnya yang seperti kepala lebah dan hampir memuntahkan isi perutnya. "Tidak ada cara lain, aku harus mengisapmu seperti ini," kata Huang Qi Jiao sambil tersenyum. Sambil berbicara, dia memutar tubuhnya dan menekan ke arah Li Tianming. Mata Li Tianming menjadi gelap. Sejujurnya, mimpi buruk ini bahkan lebih menakutkan daripada yang terjadi ketika kakak perempuan diasingkan dari puncak Xianfeng. "Tidak, tidak, kita bisa membicarakannya," kata Li Tianming. Kaisar Ketujuh tiba-tiba berteriak dengan keras, "Kau sudah lama menggodaku. Siapapun yang ingin bernegosiasi denganmu, pergilah ke neraka." Kali ini dia tidak bercanda dengan Li Tianming, tetapi langsung menerkamnya. Ledakan. Hari itu, bintang utara membentuk perisai pelindung, menghalangi jalannya. Kakak-kakak, kekuatan daging dan darahnya sangat luar biasa kuat sehingga tangannya benar-benar merusak perisai Tianjixing. Ini bukan gelombang otak yang datang melalui resonansi jiwa, tetapi tekanan langsung bintang Tianji dengan kekuatan Kaisar Langit. Kakek dan nenek. Ekspresi Li Tianming sedikit berubah. Ia melihat bahwa cahaya kedua bintang langit itu meredup, dan mereka pasti telah kehilangan sebagian besar kekuatannya, sehingga makin sulit untuk bertahan. Sudah saatnya cangkang kura-kura pecah. Huang Qi tertawa sinis, dan mulutnya yang seperti jerami tiba-tiba menusuk perisai Tianjixing seperti artefak kosmik super, dan tiba-tiba menusuk mahkota Li Tianming dengan kekuatan yang tak terhentikan. Fiuh! Sedotan itu menembus ratusan meter dan langsung menusuk otak. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda tubuh Li Tianming. Ia sudah merasakan sakit yang luar biasa,
dan jeritan Raja Otak Lalat Capung masih terngiang-ngiang di benaknya. Saat itu, matanya meredup dan seluruh tubuhnya gemetar. Hehehe, akhirnya kau takut juga. Ternyata kau juga bisa takut. Jangan takut, Kaisar ini akan bersikap lembut. Kaisar Qi mengikuti celah yang diciptakan oleh mulut-mulut itu dan masuk ke dalam perisai Tian Jixing. Badai kematian menyelimuti seluruh tubuh. Tawa Huang Qi telah menjadi suara paling menakutkan di dunia. Pada saat genting ini, wajah Li Tianming memucat. Ia menoleh dan menatap gadis berambut ungu di belakangnya. Dia bernapas lemah dan berkata, sayang, adegan ini memuaskan amarahmu yang amat sangat, kan? Di depannya, Zizen menatap dengan mata terbelalak ke arah pria yang dicintainya yang ditahan oleh pria berkepala lebah, yang hendak menghisap otaknya. Dia yang dulu begitu tak terkalahkan kini begitu rapuh. Segala sesuatu tentangnya bagai jarum tajam yang menusuk hatinya. Sebagaimana yang dipahaminya, ia tidak bisa marah jika dirinya dihancurkan, seolah-olah dirinya memiliki kekurangan. Karena itu, Li Tianming harus melepaskan Huang Qi dan menyelamatkannya. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat lelaki yang dicintainya diganggu oleh serangga betina mesum ini dan berada di ambang hidup dan mati, dia merasa seolah-olah dalamnya meledak. Ah! Gadis berambut ungu itu meraung, tubuhnya memancarkan auman bagaikan binatang raksasa, kemudian 9 pupil yang berlumuran darah muncul di wajah cantiknya. Apa? Huang Qi tiba-tiba merasakan ancaman yang membuatnya bergidik. Mata majemuk di kepalanya tiba-tiba berbalik, dan ia terkejut melihat gadis rapuh berambut ungu yang tadi. Kini, 9 pupil di wajah cantiknya berlumuran darah, dan tubuhnya mengeluarkan bau darah seperti lautan. Mikrokosmos meledak. Huang Qi mencibir dan tidak menganggapnya serius. Ia baru saja mencicipi sedikit bintang otak Li Tianming. Rasanya begitu menggerahkan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan ia merasa begitu nikmat hingga tak sabar untuk mencicipinya lagi. Kamu yakin tidak peduli padanya? Tiba-tiba, Li Tianming, yang berada di bawah kendalinya yang kuat, tampak kehilangan semua rasa takutnya. Sebaliknya, ia menatap Huang Qi dengan senyum dingin, dan ada ketidakpedulian yang mendalam di matanya. Anak ini sudah mau mati, kenapa masih berani sombong? Tepat ketika Huang Qi merasa marah, ancaman yang lebih besar datang pada saat ini. Ia merasakan hawa dingin di punggungnya dan tiba-tiba berbalik. Pada saat ini, gadis berambut ungu dengan 9 mata merah muncul di belakangnya dan menamparnya. Kaisar Qi tiba-tiba menarik tangannya kembali untuk menghalangi. Ledakan, tamparan yang tampak tipis itu membuat Kaisar Qi, yang sedang berbaring di atas Li Tianming, terpental dan menabrak kerumunan undet eternal. Ia langsung terpental 1 miliar meter jauhnya, menghancurkan lebih dari ratusan ribu undet eternal menjadi bubuk darah dan meledak. Poin pentingnya adalah tamparan ini mematahkan sedotan yang dijepit Huang Qi di perisai Tian Jixing menjadi 2. Huang Qi tertegun sejenak, lalu amarahnya meluap. Kabut darah tebal memenuhi mata majemuk merahnya, dan ia berbalik menatap gadis itu. Sebelum dia sempat bereaksi, dia ditampar lagi. Berani kau menyentuh suamiku. Gadis berambut ungu itu tampak seperti gadis yang lembut, tetapi raungan yang dikeluarkannya bagaikan monster raksasa dari jurang, menyebabkan kepala para Eternals yang tak terhitung jumlahnya meledak. Huang Qi tiba-tiba menghindari tamparan itu. Di belakangnya, jutaan makhluk abadi yang tidak mati tersapu oleh angin palem dan hancur menjadi awan merah ungu di tempat, bercampur dengan kekuatan sumber abadi. Huang Qi mengerutkan kening karena terkejut dan menatap gadis berambut ungu itu. Pengadilan kematian. Ia pun marah, lalu melambaikan tangannya. Sejumlah besar manusia berkepala lebah berkumpul ke arahnya bagai badai, membuatnya semakin membesar, dan cahaya di tubuhnya semakin kuat, bagaikan bintang di lautan abadi ini. Namun, di saat yang sama, gadis berambut ungu itu seolah baru saja mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya bergetar hebat dan berubah drastis, langsung membentuk sisik merah tua, rambut panjang, dan duri. Hantu 9 istana dengan 3 mata dan 9 pupil berwarna merah muncul di hadapan Huang Qi, menimbulkan kabut darah. Sepasang sayap daging berdarah di belakangnya sangat besar, kepalanya berbentuk segitiga, dan bagian belakang kepalanya penuh duri. Taringnya seperti hiu, semuanya seperti pisau, dan cakar di tangan dan kakinya bahkan lebih tajam daripada pisau. Bahkan ada duri di tengah setiap sisiknya yang bisa menembus kapan saja. Kepulan-kepulan. Selama perubahan ini, 6 lengan berdarah tebal muncul kembali dari tulang rusuk kiri dan kanan Zizen, sehingga totalnya menjadi 8 lengan raksasa. Di belakangnya, terdapat ekor raksasa seperti kalajengking berbisa, yang ditutupi duri-duri tajam. Ekornya paling tajam dan ditutupi duri-duri kecil. Begitu menembus tubuh, pasti akan mengeluarkan banyak darah dan daging.
Kondisi membuka 9 mata istana hingga batasnya saja sudah merupakan kekuatan supernatural yang benar-benar mengerikan dan tak terbayangkan. Tak seorang pun bisa menghubungkan troll berdarah ini dengan gambaran seorang gadis dalam diri si Zen barusan. Mengaum, ia meraung lagi, kali ini suaranya kasar, brutal, dan ganas hingga tak tertahankan. 3 matanya yang memiliki 9 pupil menatap Huang Qi, membawa kekuatan maut yang tak terkira. Raungan ini membuat puluhan miliar makhluk abadi yang tak mati ketakutan. Li Tianming juga melihat Zi Zhen dari kejauhan, kulit kepalanya sedikit kesemutan. Pria ini bilang dia akan menemukan cara untuk merangsangnya agar membuka 9 mata istana, tapi dia tidak menyangka hasilnya akan sebrutal itu saat benar-benar terjadi. Proses ini memang dirancang. Zi Zhen membutuhkan Li Tianming untuk mempercayainya, jadi Li Tianming memberikan kepercayaannya secara langsung dan menyerahkan nyawanya. Kalau tidak, seharusnya ia langsung kabur saat melihat Kaisar Otak Lalat Capung, alih-alih tinggal di sini dan mempertaruhkan nyawanya. Raja Otak Lalat Capung menyerangnya dan juga menyerang Li Tianming, tetapi itu tidak cukup untuk membuatnya marah. Kemarahan seorang wanita terkadang sulit dikendalikan. Li Tianming tidak mengerti mengapa membasminya tidak ada gunanya, tetapi menyiksa dirinya sendiri dapat membuatnya marah. Bagaimanapun, ia memutuskan untuk mencobanya. Hasilnya, dia benar-benar meledak. Di bawah ledakan besar ini, tubuh Dewa Hantu 9 istana miliknya yang jelas tidak begitu besar berdiri di depan puluhan miliar makhluk abadi, tetapi Li Tianming merasa sangat aman. Saat ini, Zi Zhen dan Huang Qi telah diperkuat secara ekstrim, hampir satu tingkat di atas Kaisar Surgawi biasa di dunia yang kacau. Keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kedua wanita ini saling menatap bagaikan dua binatang buas. Ledakan. Detik berikutnya, mereka bertabrakan dan saling membasmi, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Terlihat dengan mata terbuka bahwa setiap undead eternal yang mendekati mereka, meskipun sedikit terpengaruh oleh sisa pertempuran, akan hancur dan berubah menjadi kabut darah di tempat. Ledakan. Seluruh laut abadi tampak meledak, semua kekuatan sumber abadi terganggu, dan jeritan terdengar di mana-mana. Mereka membasmi dengan gila-gilaan, tetapi yang menderita adalah para undead Eternals. Manusia berkepala lebah dan manusia berkepala semut ini dibasmi setiap saat. Di medan perang yang didominasi oleh kekuatan tempur puncak ini, perbedaan level kehidupan terlalu besar. Ketika dua orang bertarung, yang mati hanyalah umpan meriam di sekitar mereka. Ini benar-benar terlalu kuat. Aku hanya tidak tahu berapa lama Zi Zhen bisa bertahan seperti ini. Dia mengandalkan amarah untuk mempertahankan kekuatannya. Secara teori, selama dia terus marah, dia bisa terus bertarung. Jika dia tidak bisa mengalahkan Huang Qi, dia seharusnya tidak berhenti marah, kan? Setidaknya, situasi sekarang pasti jauh lebih baik daripada situasi putus asa tadi. Li Tianming bukanlah orang yang hanya akan duduk dan menunggu kematian. Ia berani melepaskan Huang Qi dan mengambil risiko merangsang kondisi puncak Zi Zhen. Ia pasti memiliki keyakinan di dalam hatinya. Dan sekarang, dia ingin memanfaatkan pertarungan Zi Zhen dengan Huang Qi untuk melakukan hal yang paling penting. Bintang Tianji tidak benar-benar dihancurkan oleh Kaisar Qi, hanya rusak parah. Meski begitu, Li Tianming mampu bergerak maju dengan lancar di tengah kelompok makhluk abadi yang kacau ini. Itu di sana, Bai Ye menemukan sasaran dan membimbing Li Tianming untuk mendekat dengan cepat. Jangan pergi. Li Tianming mengeluarkan pedang Dong Huang dan membantai para makhluk abadi yang menghalangi jalannya satu persatu. Dia tidak dapat dihentikan sepanjang jalan. Akhirnya, dalam gelombang kekuatan sumber abadi yang kacau ini, bola kabut putih muncul di depan mata Li Tianming. Berdengung, Bai Ye dan Bai Ling bergegas keluar dari otak Li Tianming, membentuk bola jiwa putih, menyegel Li Tianming dan kabut putih di dalamnya. Mau kemana kau? Li Tianming menatap kabut putih di depannya dengan mata membara. Kabut putih itu bergetar dan mengembun menjadi sebuah wajah. Wajah ini mungkin adalah diri yang dibayangkan jiwa Xiao Liu, seorang anak yang cantik dan lembut. Dari wajahnya, Anda sebenarnya bisa tahu bahwa dunia batin anak ini jauh lebih rumit daripada jiwa surgawi dan jiwa duniawi. Aku memanfaatkan kesempatanmu untuk menghancurkan Raja Otak Lalat Capung dan melarikan diri, jadi tentu saja aku memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Apa kau tidak bicara omong kosong? Jiwa Xiao Liu menatap Li Tianming dengan dingin dan berkata. Hanya ada satu jalan keluar dari Laut Abadi, yaitu wilayah ilahi abadi. Wilayah ilahi abadi berada di bawah kendaliku. Selama aku menguasai Laut Abadi, kau takkan pernah punya tempat tujuan, kata Li Tianming dengan tenang.
Kau yakin Dewa Hantu yang kau bawa ini bisa mengalahkan Kaisar Tujuh? Bagaimana kalau dia kalah? Apa yang akan terjadi padamu? Jiwa Xiao Liu mencibir. Li Tianming, dalam rencanaku, kau sudah mati. Dewa Hantu ini dengan paksa memperpanjang hidupmu, tapi takdirmu tak bisa diubah. Apa gunanya bagimu jika aku mati? Kaisar Tujuh lebih sulit dihadapi daripada Kaisar Otak Lalat Capung. Dia tidak akan pernah melepaskanmu. Dan kau tidak punya sistem kultivasi simbiosis. Kau akan selalu punya batas. Kau jelas bisa lebih kuat dari kedua saudaramu, tapi kau harus malu. Kenapa? Li Tianming menggelengkan kepalanya. Hei, kau boleh makan kotoran sembarangan, tapi kau tak boleh bicara sembarangan. Bagaimana mungkin si kecil ini lebih baik dariku? Si kakak dia terlahir dengan kekurangan dan tak ada harapan baginya. Dia punya penyakit di otaknya, jadi sekuat apapun lengannya, itu tak berguna, teriak Bai Ye. Kau memang kakak laki-laki, tapi aku kakak laki-laki tertua. Jiwa bumi adalah jiwa terpenting dan itu fondasimu. Bai Ling mencibir. Yayasan apa? Kamu hampir sehebat yayasan kami. Bai Ye tertawa. Kau mencari kematian. Kedua orang ini jelas ingin menggunakannya untuk menghentikan jiwa Xiao Liu, tetapi mereka mulai berdebat dan mulai berkelahi satu sama lain. Lihat mereka ini, hewan peliharaanmu. Mereka tak berotak dan tak cerdas, seperti dua badut. Ini akibat dijinakkan olehmu. Sebesar apapun mereka hanyalah idiot dengan anggota tubuh yang kuat dan pikiran yang sederhana, kata jiwa Xiao Liu dengan jijik. Begitu kata-kata ini diucapkan, Bai Ling dan Bai Ye tertegun, segera berhenti, dan mengepung jiwa Xiao Liu bersama-sama. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya jiwa Xiao Liu dengan marah. Bai Ye terkekeh, aku punya 9 jiwa bayi kecil, dan kau punya 45. Kau pernah mendominasi alam ilahi abadi dan meremehkanku. Sekarang kau seperti guk-guk liar, dan kau masih berani merengek di sini. Akan kubuat kau merasa nyaman. Dapatkan. Bai Ling tidak tahan lagi. Setelah kedua orang itu selesai berbicara, mereka langsung membungkus jiwa Xiao Liu. 6 jiwa kecil ini diparasit oleh Kaisar Otak Lalat Capung. Meskipun telah lolos, ia berada dalam kondisi terlemahnya. Terlebih lagi, ia bahkan telah kehilangan fondasi alam ilahi abadi. Sekarang ia hanya memiliki 45 jiwa bayi kurus, dan sama sekali tidak punya uang. Ketika Bai Ling dan Bai Ye melayaninya, ia terus-menerus berteriak dan mengumpat dengan keras. Pemberontak kecil ini telah bersikap arogan dan mendominasi selama bertahun-tahun, dan kini ia akhirnya menanggung akibatnya. Bai Ling dan Bai Ye tahu bagaimana menghadapinya. Ah, aku akan membasmi kalian berdua. Aku sangat marah. Jiwa Xiao Liu meraung. Kau berani melakukannya? Dasar sampah kecil. Apa 45 jiwa bayi itu banyak tak cukup untuk menjilat pantatku? Bai Ye tertawa dan mengusap ke-6 jiwa kehidupan kecil itu. Colek. Bai Ling menjadi bersemangat. Mereka berdua bersenang-senang. Xiao San Er, kumohon padamu, tolong basmi aku. Bai Ye tertawa terbahak-bahak. Kau sungguh tak berguna, dan mulut kecilmu begitu kejam. Kau pikir kau pintar? Seluruh dunia mabuk, tapi kau satu-satunya yang sadar. Kau masih ingin bebas. Kau telah menjadi boneka di tangan Kaisar Otak Lalat Capung, dan kau masih bebas. Dasar idiot bebas. Ying Huo sangat marah pada pengkhianat kecil ini. Kenapa kamu tidak santai saja? Jangan ganggu mentalitas anak malang ini. Xian merasa kasihan pada si kecil dan bertanya diam-diam pada Li Tianming. Waktunya belum tepat, tolak Li Tianming. Selanjutnya, Bai Ling dan Bai Ye terus menyiksa jiwa Xiao Liu, dan harga dirinya hancur total. Hentikan, Li Tianming terbatuk. Kau bilang kau akan berhenti membuat masalah, jadi berhentilah. Kau pikir kau siapa? Leo kecil sampah. Bai Ye menjadi bersemangat dan bahkan memarahi Li Tianming. Lupakan saja, tenanglah. Meo terbatuk dan berkata, yah, berisik sekali, sampai mengganggu istirahatku. Bai Ye mendengus, mencubit benda kecil di tangannya, dan berkata, aku tidak akan menunjukkan wajahku pada Li kecil hari ini, tapi aku akan menunjukkan wajahku pada kakak Miao. Aku akan membiarkanmu beristirahat sebentar. Pergi ke neraka. Jiwa Xiao Liu menjadi marah. Matanya memerah dan ia menatap Bai Ye. Haha, omong kosong. Bai Ye memutar matanya. Mereka berdiri, dan Li Tianming mendekat dan memisahkan si kembar tiga. Ia menatap jiwa Xiao Liu, menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangan dan menyentuh kabut putih, lalu berkata dengan suara rendah, sebenarnya, aku tahu kau telah banyak menderita di Laut Abadi selama bertahun-tahun. Aku sungguh minta maaf karena terlambat. Jangan coba-coba mempermainkanku. Aku tak bisa memaafkanmu, pencuri. Kau telah menghancurkan segalanya di alam semesta.
kata arwah Xiao Liu. Ada teriakan dalam suaranya. Aku begitu marah hingga menangis. Aduh, Li Tianming menghela napas dan menambahkan, sebenarnya, kau seharusnya tahu bahwa aku bukanlah diktator yang kau bayangkan. Semua orang senang berjuang bersamaku. Mereka semua sangat sulit dilayani. Aku hanyalah seorang penggali kubur kecil, melayanimu. Sedangkan Bai Ye, dia hanya memarahiku, dan aku tak berdaya. Apa yang ingin kau katakan? Anak laki-laki kecil bermandikan kabut putih itu melotot ke arahnya. Li Tianming mengamatinya dengan saksama dan berkata, sebenarnya, aku tahu kau tidak membenci kami. Kau sangat peduli pada saudara-saudarimu. Kau hanya terlalu sensitif. Tidak, jiwa Xiao Liu menggelengkan kepalanya. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang Anda lihat mungkin bukan kebenaran. Kita perlu menjelajah bersama untuk mencari tahu apa yang akan terjadi pada masa depan makhluk purba yang kacau ini. Setidaknya kita bisa melihat kebenaran bersama. Alih-alih terpojok, kata Li Tianming. Jangan bicara, itu tidak ada gunanya. Jiwa Xiao Liu mendesah. Sebenarnya, Li Tianming menatapnya dengan lembut, kau sudah lama ingin kembali, kan tadi, ketika kau dikendalikan oleh Raja Otak Lalat Capung, tubuhmu membentuk huruf Cina kembali. Aku tahu kau ingin pulang, jadi aku mengambil risiko dan melepaskan Kaisar Tujuh untuk membebaskanmu. Aku bohong. Aku ingin kau dibasmi oleh Kaisar Tujuh. Jiwa Xiao Liu menggertakkan giginya. Lalu kenapa Raja Otak Lalat Capung memanggilmu Bai Feng kalau kau belum memperkenalkan diri? Bagaimana dia bisa tahu nama itu? Li Tianming tiba-tiba berteriak. Aku sengaja menyesatkanmu. Aku menipumu. Aku sama sekali tidak ingin pulang. Aku sangat. Pulang kamu kan sudah mengakui kalau ini rumahmu. Sejak kamu di dalam telur, kamu terus mengawasi segala sesuatu di luar. Kamu selalu tahu bagaimana aku berhubungan dengan semua orang. Kamu cuma terlalu banyak berpikir. Li Tianming berkata demikian, sambil memandanginya dengan penuh kasih sayang. Bagaimana nasib kita? Apakah kita pencuri, atau ada hal lain? Mari kita pecahkan misteri ini bersama-sama. Hari ini aku mempertaruhkan nyawaku untukmu. Bisakah kau memberiku kesempatan? Bai Ye muncul dan berteriak, aku tidak membutuhkannya. Kalau sampai datang, aku kabur saja dari rumah. Aku tidak mau tinggal di rumah kumuh ini sedetik pun, orang pembawa sial Li Tianming, kembalikan kebebasanku. Geram Bai Ling. Dasar jalang kecil, kalau kau punya nyali, pergilah dari sini. Berhentilah berpura-pura menyedihkan. Kau tidak punya tempat di keluarga ini, pergilah dari sini. Kata Bai Ye sambil tertawa. Wajah jiwa Xiao Liu terdistorsi dan dia sangat marah hingga dia merokok. Ia menatap mereka tajam, lalu meraung ke arah Li Tianming. Apa yang kalian lakukan di sana? Berlatihlah bercocok tanam denganku. Orang pembawa sial, aku akan membasmi kedua jalang ini. Itu terjadi dalam sekejap mata. Li Tianming telah melalui begitu banyak kesulitan hanya untuk menunggu kata-kata ini dari jiwa Xiao Liu. Hingga kini, jiwa Xiao Liu ini menjadi yang paling sulit ditaklukkan, dan pemberontakannya sangat menyeluruh. Li Tianming merasa bahwa orang yang paling patut ia syukuri adalah Raja Otak Lalat Capung. Jika bukan karena hal yang membuat jiwa Xiao Liu menderita kekurangan kekuatan ini, hatinya yang awalnya sangat teguh hampir tidak akan meledak. Semua siksaan yang ditimpakan kepadanya oleh Kaisar Otak Lalat Capung selama bertahun-tahun adalah alasan sebenarnya atas hilangnya darah dalam jiwa Xiao Liu. Faktanya, saat dia memberitahu Raja Otak Lalat Capung bahwa namanya adalah Bai Feng, pikirannya sudah runtuh. Dan hari ini, semua kekeras-kepalaannya tidak lebih dari sekadar jalan keluar. Li Tianming membiarkan Bai Ling dan Bai Ye mementaskan drama untuk memberi mereka cukup ruang. Di antara si kembar tiga, Bai Ye memang yang paling pintar. Pria ini cukup pintar. Adapun jiwa Xiao Liu, Bai Feng, sebenarnya cerdas, tetapi tidak terlalu licik. Ia sangat keras kepala dan cenderung bertindak ekstrim. Tak peduli apapun, begitu sistem kultivasi simbiosis ini dimulai, itu berarti kehidupan Bai Feng akan menempuh jalan lain yang tak dapat kembali. Sifat kehidupannya akan berubah. Tidak ada lagi kemungkinan untuk menyesal. Dalam sepersekian detik, Li Tianming menggunakan kitab asal-usul surga untuk berlatih kultivasi jiwa dengan Bai Feng, membangun metode kultivasi simbiosis. Saat kehidupan mereka terjalin, Li Tianming akhirnya menghela napas lega. Akhirnya, tak ada lagi binatang purba yang kacau ini terdampar di luar. 3 angka 6 kecil ini selalu menjadi sumber kekhawatiran bagi Li Tianming. Agar mereka mengenalinya, Li Tianming benar-benar mengkhawatirkannya. Kepulangan mereka ke rumah sebenarnya merupakan bentuk pengakuan atas pekerjaan Li Tianming sebagai penyekop kotoran.
Ia adalah seorang Beastmaster dari seekor binatang raksasa kuno yang kacau dan percaya bahwa ia memiliki hati nurani yang bersih. Namun, karena jiwa Xiaoliu belum kembali, ia selalu merasa tidak nyaman dan tidak sempurna, serta selalu merasa bahwa ia belum melakukan yang terbaik. Dan sekarang, saya akhirnya merasa nyaman. 8 ordo yang dihasilkan sendiri, namun sudah ada 10 binatang kacau kuno. Li Tianming lebih cenderung memisahkan Bai Ye, Bai Ling, dan Bai Feng, serta memperlakukan mereka sebagai 3 makhluk purba yang kacau, karena mereka memang memiliki kepribadian yang independen. Sekalipun mereka lahir dari telur yang sama dan terbagi menjadi 3, mereka tetaplah 3 kehidupan. Mereka semua adalah individu yang terpisah. Bahkan memiliki kepribadian yang berbeda. Bai Ye cerdik dan licik, Bai Ling kasar dan kekanak-kanakan, sedangkan Bai Feng sensitif dan penuh gairah. Yang paling menakjubkan adalah ke-10 binatang purba yang kacau ini memiliki kepribadian dan karakteristik yang berbeda-beda, dan masing-masing tampak seperti nyata. Bagaimana mungkin Li Tianming tidak menyayangi mereka? Bisa dibilang kalian semua adalah orang terpenting dalam hidupku, kata Li Tianming dalam hati. Berhenti mengeluh. Aku ingin menjadi lebih kuat. Bai Feng berada tepat di depannya, menjalin koneksi dengan An Bintang di otaknya. Koneksi ini seperti urat nadi binatang yang dimiliki Li Tianming dan Ying Huo di awal. Dari perkataannya, dapat diketahui bahwa meskipun masih sombong, emosinya sudah stabil. Aku seharusnya menerima takdirku. Asalkan bisa menerima nasibnya, Li Tianming yakin bisa mengintegrasikan anak ini ke dalam kelompok. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga. Sangat mudah bagi Li Tianming untuk mempraktikkan kitab asal-usul surga dari awal, tetapi karena ini adalah pertama kalinya bagi jiwa Xiaoliu, Li Tianming perlahan membimbingnya dan mengubah struktur jiwanya. Meskipun proses ini agak mirip dengan mengubah binatang buas menjadi hewan peliharaan, proses ini memang merupakan proses yang menguatkan dan melengkapi. Proses ini setara dengan menebus kekurangan dan mencapai transformasi yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa kita sudah lama menjadi satu, layaknya suami istri. Kita tak bisa hidup tanpa satu sama lain, kata Li Tianming. Jangan bersikap menjijikkan, kata Bai Feng dingin. Ia tidak akan mengubah ekspresinya yang mudah tersinggung dan tidak puas dalam waktu singkat. Sebagai orang tua, Li Tianming tentu saja tidak mempermasalahkan hal kecil ini. Sebagai seorang pengambil kotoran, tersenyum pada apapun adalah etika dasar. Sekarang Zizen masih bertarung dengan Huang Qi, dan Li Tianming mengandalkan bintang Tianji yang rusak untuk menahan serangan Undead Eternals. Namun, waktu masih sangat mendesak. Dia harus segera membangkitkan jiwa Xiaoliu. Selama pelatihan simbiosis ini, ranah Bai Feng terus berkembang. Hampir setara dengan memulai dari ranah urat binatang paling primitif, selangkah demi selangkah dari jiwa biasa ke ranah jiwa raja ranah ketiga, ranah jiwa belati ranah ketujuh, dan ranah jiwa turunan ke-8. Tepat ketika jiwa berevolusi di alam ke-8, masalah muncul. Masalah ini sungguh merepotkan, karena Bai Feng tidak sekuat sebelumnya dan sangat lemah, kekuatan jiwa yang telah dijarahnya selama bertahun-tahun tidaklah cukup. Untuk mencapai tingkat ke-8 evolusi jiwa, momentum kelahirannya tidaklah cukup. Apa yang harus dilakukan? Li Tianming begitu ingin berlatih kultivasi simbiosis hingga ia melupakan masalah ini. Jika kau tidak terburu-buru, cukup bawa saja ke alam ilahi abadi dan biarkan ia menyerap sebagian kekuatan jiwa labu dari klan tertib. Sekarang macet, dan mereka masih terkepung. Dia punya firasat kalau masalah ini akan sulit dipecahkan, tapi dia tidak menyangka Bai Ye langsung berkata, jangan khawatir, kakak tertua dan kedua kita bisa membantu kakak ketiga. Ini adalah urutan internal dari kembar tiga mereka. Keluar, kami tidak membutuhkanmu. Bai Feng cemas. Ia menjadi kuat hanya karena ingin membalas dendam, jadi bagaimana ia bisa menerima bantuan mereka? Lebih baik aku mati daripada memiliki kekuatanmu. Teriak Bai Feng dengan marah. Cek-cek, bukan urusanmu. Bai Ye tertawa. Lihat, kakak akan membuatmu mabuk sampai mati. Bai Ling menyeringai. Begitu dia selesai berbicara, kedua pria itu membungkus Bai Feng dan dengan paksa membungkusnya. Li Tianming menemukan bahwa ketika 3 jiwa surga, bumi, dan takdir kembali ke posisi mereka, mereka sebenarnya membentuk semacam komplementaritas, dan akhirnya membentuk struktur segitiga yang stabil dan utuh. Pada saat itu, gabungan semua jiwa bayi mereka tampaknya membentuk jiwa leluhur yang sangat besar dari asal-usul Dao Surgawi. Dengan behemoth kekacauan kuno menjadi hewan pendamping, Xiaoliu lah yang paling diuntungkan. Kira-kira berapa batas maksimalnya jika kita menggabungkan mereka? Li Tianming mengabaikan jeritan Bai Feng yang memilukan dan penuh kesedihan,
lalu meneruskan kultivasinya secara simbiosis. Kasihan anak ini, setelah menikmati kebaikan Bai Ye dan Bai Ling, dia akan kalah dari orang lain jika ingin membalas dendam mulai sekarang, kata Xian tanpa daya. Apakah kamu merasa sedih? Tanya Jiji. Tidakkah kamu merasa sedih? Dia juga salah satu dari 6 saudaramu, kata Xian sambil tersenyum. Ada 6 mau-mau, siapa cepat dia dapat. Harus berbaris di belakang Kiki. Kata Jiji kepada Kiki, bayi perempuan kecil yang merangkak di tanah. Selamat, kamu adik ke-8, kamu sudah jadi kakak sekarang. Tampaknya dia harus bekerja sama dengan Kiki dalam masalah ini. Hah, Kiki sedang memegang dot yang dibuat Ying Huo, tampak bingung dan tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Li Tianming memanfaatkan kesempatan itu dan akhirnya, dengan bantuan Bai Ye dan Bai Ling, ia menyerap sebagian kekuatan sumber abadi dan mengangkat alam Bai Feng ke tingkat yang lebih tinggi, mencapai jiwa kosmik. 45 jiwa bayi kecil semuanya telah menjadi penuh. Masih sedikit kekurangan gizi, dan setiap jiwa bayi lebih kecil dari Bai Ye dan Bai Ling, tetapi ini tidak masalah, ia akan terisi kembali setelah beberapa saat. Kesuksesan, Li Tianming merasa terbebas dari kekhawatirannya. Dia tengah memandangi 3 jiwa leluhur Dao Surgawi yang hendak bertarung satu sama lain, dan sedang merasa emosional ketika tiba-tiba, sebuah penghalang menghampirinya, dan dunia di hadapannya tiba-tiba berubah. Mimpi, 4350